Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi integral, yaitu menentukan volume benda pejal, lempengan cakram, maksud saya lempengan, cakram, dan metode cincin. Perhatikan keempat bangun ruang berikut. Yang pertama ini balok, yang kedua tabung, yang ketiga tabung namun di tengahnya ada lubangnya gitu ya. Yang keempat ini seperti tempat biola. Masing-masing gambar ini yang warna biru itu adalah luas alasnya yang warna biru, sehingga sesuai dengan materi ini menentukan volume benda dari keempat benda ini itu sama, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Ini tingginya masing-masing. Untuk menentukan volume bangun di atas, kita bisa menggunakan volume V sama dengan A, yaitu luas alasnya, kali H tingginya. Keterangan V merupakan volume, A luas alas, dan H atau T tinggi. Perhatikan benda pejal berikut. Ini ada gambar 2, gambar 3. Gambar ini seperti lempengan seng, namun ini padat. Ini misalkan samping kanan ini berbentuk lingkaran atau oval, ini juga sama. Yang dalam juga sama, tapi volumenya padat. Ini kita di gambar 3 ini kita buat partisi-partisi, misalkan ini lebarnya, ini tingginya, ini sehingga membentuk sebuah tabung. Meskipun ini untuk aproksimasi, untuk pendekatan, ada daerah yang masuk terhitung sebagai volume, ada yang tidak. Tapi karena ini karena contoh ini potongannya cukup besar, nanti untuk prakteknya semakin kecil, semakin banyak potongannya, itu errornya akan semakin sedikit. Sehingga ini kita potong menjadi tabung-tabung yang banyak sekali, sehingga nanti kita jumlahkan. Volume benda pejal dapat diaproksimasi dengan jumlah Riemann volume ekuivalen. Nah, ini kan seperti sama dengan tapi melengkung ya. Ini ekuivalen atau identik dengan sigma AXI bar kali delta XI. Ini kan berbentuk tabung. Mencari volumenya kan luas alas kali tinggi. Tingginya delta XI, luas alasnya adalah AXI bar ini. Ini dengan sigma batasannya dari I sama dengan 1 sampai N ini tergantung nanti kita partisi berapa tabung ini kita potong-potong berapa banyak. Semakin banyak, misalkan ribuan, itu semakin mendekati volume yang tepat. Makanya di sini menggunakan ekuivalen, bukan sama dengan, menggunakan pendekatan. Semakin besar, semakin mendekati 0, semakin besar, semakin banyak potongannya, semakin limitnya mendekati 0, nanti pendekatannya semakin benar. Ketika norma partisi mendekati 0, limitnya mendekati 0, kita memperoleh integral tentu. Integral ini didefinisikan sebagai volume benda pejal, sehingga nanti kita mendapatkan rumus volume sama dengan integral AX dx, batasannya dari A sampai B. Nah, ini rumus ini nanti yang kita gunakan. Yang pertama,
benda pejal putar. Jadi nanti ada daerah, lalu kita putar mengelilingi sumbu X atau mengelilingi sumbu Y. Yang pertama ini dengan metode cakram. Ketika sebuah daerah rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tertentu, daerah itu akan membentuk sebuah benda pejal putar. Garis tetap tersebut dinamakan sumbu benda pejal putar. Misalkan ini, gambar 4 ini. Ini adalah gambar setengah lingkaran yang warna biru. Ini kan setengah lingkaran kan ya, yang warna biru. Ini kalau kita putar pas mengelilingi sumbu X, ini kan menjadi bola. Jadi membayangkannya gitu. Ini pertama ini adalah daerah ratanya setengah lingkaran. Kalau kita putar mengelilingi sumbu X karena pas diameternya ini tepat nempel pada sumbu X ini sehingga menjadi lingkaran. Bola, berbentuk bola. Sumbu benda pejalnya adalah sumbu X. Yang kedua, ini ada daerah berbentuk segitiga siku-siku. Ini kalau kita putar mengelilingi sumbu X, ini menjadi kerucut. Ini kan kerucut ya, atau topi ulang tahun atau topi tahun baru. Nah, kalau kita menentukan volumenya nanti, kalau volume nanti ini untuk sumbu X-nya ini ya sumbu benda pejalnya ini berarti sumbu X. Ini juga ada sumbu X dan ini ada lingkaran yang tidak nempel. Ini kalau kita putar mengelilingi sumbu X, berarti ini seperti menjadi ban karet pelampung gitu ya. Nah, atau donat boleh. Kalau donat kan tidak bisa melingkar rata seperti pelampung ban. Nah, seperti itu. Sumbu benda pejalnya sumbu X ini. Apakah sumbu benda pejal selalu sumbu X, Pak? Tidak. Bisa juga nanti kita putar mengelilingi garis tertentu tergantung keadaan. Contoh, carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 dan mengelilingi sumbu X. Jadi yang pertama kita gambar dulu daerah datarnya sebelum kita putar. Misalnya ini. Nah, ini gambar yang sebelah kiri yang warna biru. Ini batasannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Yang melengkung ini adalah kurva Y sama dengan akar X. Ini kan daerah bidang datarnya, betul ya? Kalau menentukan luasnya, sudah di video sebelumnya, itu menentukan luas bidang datar, berarti kan integral, batasnya dari 0 sampai 4, kurva kan gitu ya. Dan di dx, kalau variabelnya X. Tapi di contoh ini kita akan menentukan volumenya. Ini jika daerah warna biru ini kita putar mengelilingi sumbu X, nanti kurang lebih bentuknya seperti yang bagian kanan ini. Seperti mangkuk tapi ya enggak seperti peluru itu ya. Nah, lalu bagaimana? Ini kalau kita partisi-partisi kita potong-potong ini menjadi tabung-tabung kecil semakin banyak dan menjadi luasnya, menentukan volumenya kan luas alas kali tinggi. Ini luas alasnya dan kali tinggi. Volume silinder tegak atau tabung tegaknya ini itu adalah pi R kuadrat H, luas alas kali tinggi. Kita aproksimasi volume delta V cakram ini dengan
delta V ekuivalen dengan pi kali akar X kuadrat. Akar X ini dari kurvanya kali delta X ini luas alas kali tinggi. Ini kan luas alasnya kan. Rumusnya silinder tegak atau tabung kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya pi kali R kuadrat. H tingginya. Tingginya adalah delta X. Luas alasnya pi kali kurva kuadrat karena rumusnya kuadrat. Akar X kuadrat. Itu kalau kita menggunakan aproksimasi. Kalau kita integralkan menjadi volume sama dengan pi, karena pi itu konstan, di dalam integral boleh, di luar juga boleh, tapi harus ada ya. Pi kali integral X dx. Batasannya dari 0 sampai 4. Ini batasannya dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4. 4-nya di sini. Pak, ini kenapa X? Karena ini kenapa X? Padahal kurvanya kan Y sama dengan akar X. Ingat, akar X dikuadratkan kan menjadi X. Jadi proses akar hilang ini dikuadratkan ada di sini. Atau kalian boleh menulisnya volume sama dengan pi kali integral akar X kuadrat dx, batasannya dari 0 sampai 4 boleh. Langsung boleh. Jadi kurva ini nanti jangan lupa dikuadratkan. Kenapa? Karena ini kan metode cakram. Ini bentuknya kan seperti cakram. Nah? Makanya pi r kuadrat. Ada pi-nya, kurvanya dikuadratkan. Kalau sudah, tinggal kita integralkan menjadi sama dengan pi integral dari X, X kuadrat per 2. Batasannya dari 0 sampai 4. Tinggal kita masukkan gantian. X-nya diganti 4, dikurangi X-nya diganti 0. Menjadi pi kali 4 kuadrat per 2 dikurangi 0 kuadrat per 2. Sehingga menjadi pi kali 16 per 2 atau 16 per 2 pi atau 8 pi. 8 pi ini harusnya ya. Nah, ini sudah pi kali 16 per 2 atau sama dengan 8 pi. Ini ekuivalen dengan 25,13. Jadi kalian hitung menggunakan kalkulator boleh atau 8 pi itu juga boleh. Jangan lupa satuan volume karena yang dicari volume. Jadi seperti itu cara menentukan volume. Tinggal kita beri pi, integral, batasannya diberi yang jelas, kurvanya dikuadratkan. Untuk contoh 1 selesai. Contoh 2. Carilah volume benda pejal putar yang terbentuk dari pemutaran daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3, sumbu Y dan garis Y sama dengan 3 mengelilingi sumbu Y. Nah, ini ada perbedaan. Kalau contoh pertama mengelilingi sumbu X, ini mengelilingi sumbu Y. Gambarnya seperti ini kurang lebih. Yang warna biru, kurva yang melengkung Y sama dengan X pangkat 3. Ini karena mengelilingi sumbu Y, berarti kita fokusnya pada sumbu Y sehingga diubah nanti X sama dengan ya. Kalau yang pertama kan Y sama dengan kurvanya. Kalau untuk contoh kedua nanti dirubah X sama dengan. Ini kita putar mengelilingi sumbu Y sehingga bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi, seperti mangkok tapi juga mirip-mirip peluru. Y sama dengan X pangkat 3, atau saya balik penulisannya, X pangkat 3 sama dengan Y, X sama dengan, berarti kedua ruas ini saya akar pangkat 3 kan. Akar pangkat 3 kan. Nah, jadi, atau ini supaya pangkat 3-nya hilang kan keduanya diberi akar pangkat 3. Sehingga diperoleh X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Ini kurva yang ini melengkung ini tadi, kurvanya tetap sama.
Ini yang kita gunakan untuk integral. Lupa kenapa yang ini harus dibuat X sama dengan, tidak Y sama dengan saja. Padahal di contoh 1 kan Y sama dengan sudah cukup. Kenapa? Karena yang pertama, ini kita memandangnya pada sumbu Y. Kita memutarnya juga dengan mengelilingi sumbu Y. Itu alasannya. Kalau mengelilingi sumbu X berarti ya tinggal variabelnya X, yaitu Y sama dengan cukup, itu sudah. Kita aproksimasikan volume delta V. Volume delta V cakram ini ya, yang ini. Delta V ekuivalen dengan Pi kali akar pangkat 3Y kuadrat kali tingginya, delta X. Atau kalau kita integralkan menjadi volume sama dengan Pi kali integral. Nah ini fungsinya ini kan akar pangkat 3Y, lah ini kuadrat. Jadi yang saya kasih warna biru ini masih saya kuadratkan. Kalau di contoh pertama tadi kan langsung kan, akar X saya kuadratkan langsung hilang. Akarnya kuadratnya juga hilang. Kalau ini masih lebih sederhana. Kalau misalkan kalian mengerjakan ini dilewati pun nggak masalah. Asalkan kalau dengan metode cakram, volume sama dengan Pi kali integral fungsinya atau kurvanya dikuadratkan dy karena variabelnya y. Batasannya dari 0 sampai 3. Batasannya didapat dari mana? Ini kita melihat gambarnya kan sudah jelas dari 0 sampai 3. Kita melihat soal pun sudah jelas. Garis y sama dengan 3 kan gitu ya. Sehingga batasannya dari 0 sampai 3. Kalau sudah bisa menuliskan rumusnya, saya kira ini akan mudah. Sama dengan Pi integral akar pangkat 3Y ini kan sama dengan Y pangkat sepertiga. Ada kuadratnya menjadi Y pangkat 2 per 3 dy. Batasannya dari 0 sampai 3. Sama dengan Pi kali, ini kita integralkan, pangkatnya ditambah 1. Pangkat 2 per 3 menjadi pangkat 5 per 3 dibagi 5 per 3 atau sama artinya dikali dibalik 3 per 5. Batasannya dari 0 sampai 3. Sehingga menjadi, ini saya cepat ngitungnya ya, y-nya diganti 3, dikurangi y-nya diganti 0, sehingga menjadi Pi kali 9 kali akar pangkat 3 dari 9. Kalau akar dari 9 kan 3, kalau akar pangkat 3 dari 9 kan kita nggak bisa ngitung manual. Per 5 atau ekuivalen dengan 11,76. Ini contoh kedua menentukan volume. Jadi saya kira, Pak saya nanti mengerjakan sampai sini saja monggo. Udah usah langsung sampai sini, masih ada pi-nya nggak masalah. Itu ya untuk menentukan volume contoh kedua. Sedangkan materi berikutnya yaitu menentukan volume dengan metode cincin. Ada perbedaannya Pak? Ada. Kalau kita melihat nanti gambarnya, nanti ada, kalau metode cakram itu kan benda pejelnya kan penuh. Kalau ini nanti di tengahnya ada lingkarannya. Jadi kalau kita potong-potong nanti seperti cincin bentuknya. Carilah volume benda putar yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X dan mengelilingi sumbu X. Y sama dengan X kuadrat yang ini, yang bawah ini. Y sama dengan X kuadrat. Y kuadrat sama dengan 8X. Y sama dengan akar 8X karena kita beda ruas ya. Dan ini mengelilingi sumbu X. Jadi ini diputar mengelilingi sumbu X. Kurang lebih nanti gambarnya menjadi ini. Ini diputar mengelilingi sumbu X. Kita partisi kan bentuknya seperti cincin, mirip. Makanya disebut metode cincin. Nah, kalau kita lihat ini bentuk cincin ini,
potongan cincin ini kan ada jari-jari luar dan jari-jari dalam. R1 ini jari-jari dalam dan R2 ini jari-jari luar. Hanya itu sebagai tingginya. Volume masih sama, luas alas kali tinggi. Padahal untuk menentukan luas alasnya, ini kan luas alas penuh dikurangi yang luas yang bolong ini kan, yang putih ini. Makanya di sini volumenya Pi kali R2 kuadrat, jari-jari yang luar kuadrat dikurangi jari-jari yang dalam kuadrat kali tinggi. Atau kalau boleh kita tuliskan delta V ini ekuivalen Pi kali jari-jari luarnya ini adalah akar 8X kuadrat yang ini menentukan Y sama dengan kan keduanya di akar, ini hilang jadi akar 8X dikuadratkan dikurangi X kuadrat dikuadratkan sehingga yang di sini menjadi 8X yang dikurangi menjadi X pangkat 4 kali tingginya delta X, atau kalau kita menggunakan integral volume sama dengan integral Pi kali 8X dikurangi X pangkat 4 dx, batasannya dari 0 sampai 2. Pak mendapatkan batasannya dari mana? Sama seperti menentukan luas, kita menentukan titik potongnya dulu. Jadi cari titik potongnya, titik potong dua kurva sehingga kita dapatkan batasannya dari 0 sampai 2. Ini kenapa 8X? Ini kan akar dari 8X dikuadratkan, artinya kuadrat dan akarnya hilang. X pangkat 4 terus dikuadratkan berarti X pangkat 4, pangkatnya dikalikan, gitu ya. Sehingga volume pada contoh pertama ini adalah V sama dengan P kali integral 8X min X pangkat 4 dx, batasannya dari 0 sampai 2. Ini saya tulis di sini, saya kerjakan. Menjadi sama dengan, ini kita integralkan biasa, P kali 8X menjadi 8X kuadrat per 2, atau ini disederhanakan menjadi 4 juga boleh. Dikurangi X pangkat 4, diintegralkan menjadi X pangkat 5 per 5, batasannya dari 0 sampai 2. Semua X-nya diganti 2 dan semua X-nya diganti 0 dikurangi, sehingga diperoleh 48 Pi per 5 atau ekuivalen dengan 30,16. Tapi kalau di mata kuliah saya boleh 48 Pi per 5 boleh, tidak apa-apa. Itu contoh pertama metode cincin. Perbedaan dengan metode cakram itu biasanya kalau di metode cakram itu hanya menggunakan satu fungsi, jadi fungsinya langsung dikuadratkan selesai. Kalau ini biasanya ada dua fungsi, masing-masing di fungsi dikuadratkan, gitu ya. Contoh 2. Daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadrat dan sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1. Nah, ini memutarnya bukan mengelilingi sumbu X atau mengelilingi sumbu Y, namun mengelilingi garis X sama dengan min 1. Yang ditanyakan, susunlah integral yang menyatakan volumenya. Berarti kita cari formula rumus integralnya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Kurva X sama dengan akar 4 min Y kuadratnya ini. Yang warna biru ini akar 4 min Y kuadrat, setengah lingkaran. Berarti kalau jari-jari luarnya, berarti kan dari sini ke sini kan, karena ini sumbu Y, tapi kita mengelilingi X sama dengan min 1. Berarti jari-jari luarnya ini adalah 1, ini kan 1 jaraknya.
1 ditambah akar 4 min Y kuadrat. Sedangkan jari-jari dalamnya ini kalau kita putar mengelilingi garis X sama dengan min 1 kan kurang lebih seperti ini. Jadi seperti lingkaran tapi tengahnya ada bolong gitu ya. Ini jari-jari luar 1 plus akar 4 min Y kuadrat, sedangkan jari-jari dalamnya adalah 1. Hanya 1 saja karena seperti ini bentuknya. Jari-jari cincin luar 1 plus akar 4 min Y kuadrat, jari-jari dalamnya adalah 1. Sehingga kita menentukan volume dengan aproksimasi boleh delta V ekuivalen dengan Pi kali jari-jari luar dikuadratkan 1 plus akar 4 min Y kuadrat dikuadratkan dikurangi jari-jari dalam 1 kuadrat kali tingginya delta Y. Atau kalau kita menggunakan integral bisa menggunakan volume sama dengan integral Pi kali 1 plus akar 4 min Y kuadrat dikuadratkan min 1 kuadrat dy. Batasannya dari min 2 sampai 2. Nah, karena contoh 2 ini hanya menyusun integralnya saja, tidak sampai penyelesaian, sehingga didapat volume sama dengan, ini kan sama ya, volume sama dengan Pi kali integral 1 plus akar 4 min Y kuadrat dikuadratkan, ini yang jari-jari luar, dikurangi 1 kuadrat, ini yang jari-jari dalam, dy karena variabelnya Y. Batasannya dari min 2 sampai 2. Ini kita uraikan, ini kita kuadratkan, dan ini juga kita kuadratkan sehingga diperoleh integral sama dengan 2 Pi kali integral 2 akar 4 min Y kuadrat plus 4 min Y kuadrat dy. Batasannya dari 0 sampai 2. Ini dari ini ke sini bagaimana? Ini karena ini mencari volume kan dari 0 sampai dari min 2 sampai 0, dari 0 sampai 2 ini kan sama kan? Sehingga ini diberi 2 Pi, batasannya diperpendek dari 0 sampai 2 saja, 2 kali. Ini kan sama 2 kali. Cara ini coba sebagai latihan dicoba. Ini integralnya sudah ada, tinggal dihitung nanti ketemu atau tidak volumenya, gitu ya. Selanjutnya latihan soal. Carilah volume benda yang dibentuk jika daerah yang diberikan, berarti yang ini yang warna biru, diputar mengelilingi sumbu yang diinginkan. Soal nomor 1 dan nomor 2 masing-masing diputar mengelilingi sumbu E. Saya pikir bisa ini ya, karena tergolong mudah. Soal nomor 3 dan 4, ini nanti ada 2 jawaban, karena yang diminta adalah mengelilingi sumbu X dan mengelilingi sumbu Y. Jadi masing-masing nanti dihitung mengelilingi sumbu E gambarnya seperti apa, mengelilingi sumbu Y gambarnya seperti apa. Kalau soal nomor 5 sampai 10, gambarlah daerah R yang dibatasi oleh grafik-grafik persamaan berikut dan tentukan volume benda yang terbentuk apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Jadi ini semuanya diputar mengelilingi sumbu X. Silahkan dicoba sebagai bahan untuk latihan. Untuk soal ini sama, gambarlah daerah R-nya dulu, dibatasi oleh grafik-grafik berikut, dan tentukan volume benda yang terbentuk apabila daerah R mengelilingi sumbu Y. Nah, ini sudah mengelilingi sumbu Y, tapi fungsinya sudah dibuat X sama dengan semua ini ya.
Jadi tinggal dicoba dipraktekkan. Saya kira itu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan bisa tulis di kolom komentar atau lewat email. Insya Allah di akhir slide nanti ada email saya. Monggo silakan dimanfaatkan. Selamat belajar, semoga sukses dan jangan lupa berdoa. Saya cukupkan untuk video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.